Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan membuat anggaran bahan baku, yang mana anggaran bahan baku itu terdiri dari 4 step. Yang pertama ada anggaran kebutuhan bahan baku, yang kedua ada anggaran pembelian bahan baku, yang ketiga ada anggaran persediaan bahan baku, dan yang terakhir ada anggaran biaya bahan baku yang habis digunakan. Nah, yang pertama kalian bikinnya adalah anggaran kebutuhan bahan baku. Mbak Sisil mau bikin contoh soalnya. Yang di nomor 1 itu kalian buka soalnya. Mbak Sisil cuman ganti kebijakan persediaan produksi aja dari TW1 sampai TW4. Jadi TW1-nya itu 10.000, TW2-nya 20.000, TW3 30.000, dan TW4 40.000. Jadi biar gampang Mbak Sisil jelasinnya. Oke, yang pertama kita baca dulu soalnya. Kebijakan persediaan produksi PTA pada tahun 2010 adalah sebagai berikut. Yang pertama tadi kan Mbak Sisil sudah jelasin TW1 sampai TW4 itu kebijakan persediaan produksinya berapa. Terus kita mulai dari step yang pertama. Yang kalian harus bikin adalah kalian harus membuat yang namanya standar penggunaan, atau biasanya disingkat dengan SP. Nah, di dalam soal itu SP untuk setiap 20 unit barang jadi membutuhkan 40 unit bahan baku X. Jadi kita bikinnya adalah bahan baku X dulu. Dimana bahan baku X itu dia membutuhkan 40 unit untuk membuat 20 unit barang jadi. Ini jadi hasilnya 2 per unit. Kalau bahan baku Y dia itu membutuhkan 80 unit per 20 unit barang jadi. Jadi hasilnya 4 per unit. Oke. Terus habis kalian bikin standar penggunaan atau SP, kalian langsung bisa bikin tabelnya. Yang pertama ada PT bla 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 misalnya. Terus ada anggaran kebutuhan bahan baku. Nah, biasanya ini jangan lupa tahunnya, tahun bla 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 berapa. Biasanya kalau anggaran kebutuhan bahan baku ini dia itu langsung digabung. Jadi kalau misalnya ada kan kita ada bahan baku X sama bahan baku Y. Jadi kita sebenarnya itu bikin 2 tabel. Yang pertama ada bahan baku X sendiri dan yang kedua ada bahan baku Y sendiri. Nah, berhubung ini anggaran kebutuhan bahan baku ini hanya ada periode, unit produksi, SP, sama kebutuhan. Ini. Untuk periodenya sendiri kita ada TW1, TW2, TW3, dan TW4. Ini. Nah, unit produksinya itu ada di soal yang tadi Mbak Sisil sebutkan. Ada 10.000 untuk TW1, untuk TW2 nya 20.000, TW3 30.000, TW4 40.000 gini. Oke, kita bikin dulu sekarang untuk kebutuhan bahan baku X. Nah, untuk kebutuhan bahan baku X standar penggunaannya gimana? Ini yang udah kita cari, ada 2 per unitnya. Jadi untuk memproduksi 10.000 standar penggunaannya adalah 2. Jadi semuanya ini ada 2 ini. Nah, jangan lupa ada total di sini. Total itu gunanya untuk mentotal unit produksi bahan baku X. Jadi kita tambah 10.000 sampai 40.000. Itu hasilnya adalah 100.000. Untuk SP di kolom total nggak perlu diisi, jadi dikosongin aja. Kalau kalian mau
bikin di Excel, jadi itunya total di SP-nya itu dikosongi. Untuk kebutuhan itu adalah rumusnya unit produksi dikalikan sama SP. Jadi langsung aja 10.000 dikali 2, 20.000 ini dan seterusnya. Jadi 40.000, 60.000 sama 80.000. Jangan lupa di total. Di totalnya itu bukan 100.000 dikali 2, tapi di total dari kebutuhannya. Hasilnya adalah 200.000. Ini. Terus untuk bahan baku Y, ini kan kita sudah bikin SP untuk bahan baku X, ya, anggaran kebutuhan bahan baku X. Nah untuk bahan baku Y, kalau kalian nggak mau bikin tabel lagi, kalian bisa langsung bikin SP Y seperti ini ya. Terus ada kebutuhan juga. Nah ini jangan salah, kita untuk bikin anggaran kebutuhan bahan baku Y itu SP-nya adalah 4. Ini yang sudah kita cari, ada 4, ini jadi sama. Terus untuk kebutuhan itu kan unit produksi dikalikan sama SP. Jadi yang kalian kalikan kalau kalian bikin dalam satu tabel seperti ini adalah unit produksinya. Jadi 10.000 dikalikan 4 langsung. Bukan 20.000 dikali 4, tapi yang dipakai adalah unit produksi. Tuh, jadi hasilnya 40.000, 80.000, 120.000 sama 160.000. Dan jangan lupa di total. Hasilnya 400.000. Nah, sudah selesai. Kita sudah bikin anggaran kebutuhan bahan baku. Selanjutnya, kalian bisa bikin anggaran pembelian bahan baku. Sini, PT bla bla bla, ada anggaran pembelian bahan baku, misalnya gini ya. Nah, di anggaran pembelian bahan baku ini kalian harus bikin 2 tabel, yaitu ada bahan baku X sama nanti yang di bawah bahan baku Y. Gitu. Soalnya di anggaran pembelian bahan baku ini ada tabelnya banyak. Jadi ini tahun, ada periode. Ini di sini ada kebutuhan, ada persediaan akhir, ada jumlah kebutuhan, ini ada persediaan awal, ada unit pembelian, ada harga beli, dan ada nilai pembelian. Selanjutnya kalian bisa bikin periodenya dengan triwulan 1 sampai 4 itu ke samping. TW1, TW2, TW3, TW4, dan jangan lupa total. Ini ya. Terus untuk kebutuhan ini itu kalian lihat di anggaran kebutuhan bahan baku. Kalau misalnya kita bikin anggaran pembelian bahan baku X, jadi yang dilihat hanya SP-nya X atau kebutuhan bahan baku X-nya. Jadi yang dilihat 20.000, 40.000. Nih. Jadi di sini diisi 20.000, 40.000, 60.000, 80.000, dan totalnya 200.000. Ini. Terus untuk persediaan akhir kalian itu lihat di soal, di mana persediaan akhir untuk per 31 Desember adalah sebesar 20.000. Jadi angka 20.000 itu kalian taruh di TW4. Ini sama di total. Ini. Nah, rumusnya untuk anggaran pembelian bahan baku X itu adalah kebutuhan ditambah persediaan akhir, jadi jumlah kebutuhan. Lalu jumlah kebutuhan
kurangi persediaan awal jadi unit pembelian. Terus unit pembelian dikali harga beli jadi nilai pembelian. Gini. Lalu kalian lihat lagi di soal. Untuk kebijakan persediaan bahan baku yang ditetapkan perusahaan, persediaan awalnya tiap triwulan itu ditetapkan 30% dari jumlah kebutuhan bahan baku TW yang bersangkutan. Jadi kalian harus hitung dulu berapa persediaan awalnya. Kan kalian sudah ada persediaan akhirnya, tinggal kalian ngisi persediaan awal kan. Nah, caranya bikin persediaan awal adalah 30% dari kebutuhan bahan baku tiap triwulan. Jadi untuk TW1, TW2, TW3, dan TW4 itu semuanya dikali 30%. Ini dikalinya sama apa? Sama kebutuhan bahan baku tiap triwulan untuk bahan baku X. Jadi dikalinya adalah dengan 20.000, 40.000, 60.000, dan 80.000. Nih dari sini ya, ada 20.000, 40.000, 60.000, dan 80.000. Nih kalian total hasilnya adalah 6.000, 12.000, 18.000 sama 24.000. Oke, kita sudah selesai bikin persediaan awalnya, tinggal dimasukkan di tabelnya aja. 6.000, 12.000, 18.000, dan 24.000. Gini, untuk persediaan awal ini 6.000 ini ditaruh di total. Jadi yang ada di total itu bukan total dari semua persediaan, kan, tetapi kalau persediaan akhir ya berarti di persediaan akhir di TW4. Kalau persediaan awal berarti adanya di TW1, gitu ya. Lalu kita tinggal ngisi yang persediaan akhirnya. Persediaan akhir ini diambil dari persediaan awal TW setelahnya. Misalnya kalau kita mau ngisi persediaan awal TW3, berarti kalau setelahnya berarti kita lihat persediaan awal TW4. Gitu kan? Balik lagi. Kalau kita ngitung persediaan awal TW selanjutnya, itu lihatnya dari persediaan akhir TW sebelumnya. Gitu. Jadi kalau kita ngisi TW4, ngisinya di sini adalah 24.000. Dari mana? Dari sini ambilnya. TW4 di persediaan awal. Kalau persediaan akhir TW2, jadi ambilnya di persediaan awal TW3. Gini. Itu. Terus kita total, kita tambah antara kebutuhan dan persediaan akhirnya. Ini 32.000, ini 58.000, ini 84.000, ini 100.000, dan ini 220.000. Oke, udah ya. Terus kita bisa bikin unit pembelian, ya kan? Kita sudah ada jumlah kebutuhan sama persediaan awal. Jadi kita harus ngurangi dulu. Hasilnya adalah 26.000, 46.000, 66.000 sama 76.000. Nih. Oke. Terus gimana Mbak caranya ngisi harga beli? Harga beli itu kalian lihat di soalnya. Untuk persediaan mengestimasi harga beli per 100 unit bahan baku X. Jadi untuk bahan baku X itu harga belinya adalah 500.000 per 100 unit. Ini jadi hasilnya adalah
5.000. Ini kan hati-hati ya, itu ada jebakan kalimat per 100 unit dan per 200 unit. Untuk bahan baku X dulu ya. Untuk bahan baku X adalah 5.000. Jadi harga beli di setiap triwulan itu bisa diestimasikan 5.000. Ini. Kalian langsung isi semua di tabel. Oke. Terus langsung kalian kalikan hasilnya berapa gini ya. Selanjutnya kalian bisa bikin anggaran pembelian bahan baku Y. Caranya sama, tinggal kalian ganti kebutuhannya. Ini jadi 40.000 di sini, 80.000, 120.000 sama 160.000. Oke, kita coba ya. PT anggaran pembelian bahan baku Y. Ini ya. Tetap ada periode kebutuhan. Selanjutnya kalian bisa bikin anggaran pembelian bahan baku Y. Itu caranya sama dengan yang tadi, anggaran pembelian bahan baku X. Cuman bedanya untuk kebutuhan bahan baku Y adalah nih 40.000, 80, 120, 160. Ini kalian tulis di sini per triwulannya. Totalnya juga 400.000, kalian tulis di total. Lalu di soal itu ada persediaan akhirnya itu untuk bahan baku Y adalah 35.000. Jadi kalian langsung tulis 35.000 di sini dan di totalnya. Ya. Terus kita bikin persediaan awalnya 30.000 dari kebutuhan per triwulannya. Jadi Mbak Sisul udah bikin 30.000 dari kebutuhan per triwulan. Ini ada 40, 80, ini dan seterusnya. Kalau sudah, kalian masukkan hasilnya persediaan awal ini di tabel. Jadi 12.000, 24.000, 36.000, 48.000. Oke, untuk di total itu yang ditulis adalah persediaan awal triwulan 1 saja. Jadi di sini 12.000. Oke. Lalu kita masukkan persediaan akhir setiap triwulannya. Untuk persediaan akhir triwulan 3 itu kan ambil dari persediaan awal triwulan 4. Jadi langsung diisi 48.000, ini 36.000, ini 24.000. Oke, sudah terisi semua. Kalian bisa menjumlahkan kebutuhan dan persediaan akhirnya. Ini hasilnya 64. Ini 116, ini 60.000, 168.000. Untuk triwulan 4 ada 195.000 dan ini ada 435.000. Lalu untuk unit pembelian kalian bisa mengurangi di setiap triwulannya. Jadi 64 ini dikurangi 12, hasilnya 52.000. Ini hasilnya 92.000. Ini 132.000. Ini 147.000 dan ini 423.000. Ini. Terus harga belinya itu di soal diestimasikan adalah 200 per 200 unit adalah 800.000. Jadi caranya 800.000 dibagi 200. Hasilnya adalah 4.000. Jadi harga belinya per triwulan itu kalian bisa isi di sini 4.000 ini.
Ini ya. Dan untuk nilai pembeliannya kalian langsung bisa mengkalikannya setiap triwulan gitu. Setelah kalian membuat anggaran pembelian bahan baku untuk bahan baku X sama Y, kalian langsung bisa bikin step yang ketiga, adalah anggaran persediaan bahan baku. Nah, anggaran persediaan bahan baku itu tabelnya seperti ini, ada keterangan, unit, harga, dan jumlah. Nah, keterangan itu nanti kalian isi dengan persediaan awal dan persediaan akhir. Nah, yang persediaan awal itu kalian bedakan per triwulan, sedangkan persediaan akhir hanya ada di triwulan 4 saja. Jadi, untuk kita kerjakan yang bahan baku X dulu. Nah, bahan baku X ini persediaan awalnya triwulan 1 sampai dengan triwulan 4 itu kalian bisa lihat di tabel atau yang kalian bisa sudah hitung di sini. Jadi untuk TW1 unitnya ada 6.000, TW2 12.000, TW3 18.000, TW4 24.000. Dan persediaan akhirnya adalah 20.000 di TW4. Ini ya. Nah, untuk harga itu kalian lihatnya di soal yang mana harga tersebut itu dapat untuk triwulan 3 itu dapatnya dari realisasi harga beli. Itu yang ada di panah nomor 2, 3, 4, 5. Panah nomor 5. Di panah nomor 5 itu ada realisasi harga beli 4.000 untuk bahan baku X. Nah, itu kalian yang masukkan di TW1. Ya, itu di TW1 itu sebesarnya 4.000. Untuk TW selanjutnya sampai persediaan akhir itu kalian masukkan harga beli, bukan realisasi harga beli. Jadi sekedar estimasi yang kalian sudah hitung di sini yang sebesar 5.000 itu kalian masukkan di TW2 sampai persediaan akhir. Untuk yang khusus TW1 itu kalian masukkannya adalah realisasi harga beli. Gitu ya. Jadi di sini kalian bisa masukkan 5.000 sampai dengan persediaan akhir. Sudah, kalau sudah kalian tinggal jumlah itu dari unit dikalikan dengan harga. Jadi TW1 itu jumlahnya adalah 24 juta, TW2 60 juta, TW3 90 juta, TW4 120 juta, dan persediaan akhir ini juga dihitung ada 100 juta. Tuh. Nah, ini untuk bahan baku X kan sudah, kalian tinggal bikin bahan baku Y. Sama, ada keterangan, unit, harga, dan jumlah. Ada persediaan awal TW1 sampai 4. Nah, seperti ini. Jadi, untuk unit kalian bisa lihat di ini yang kalian sudah bikin tadi nih. Kita isi 12.000, 24.000, 36.000, 48.000, dan persediaan akhirnya adalah 35.000 yang ada di TW4. Oke, harganya untuk yang TW1 itu kalian pakai harga realisasi. Realisasinya adalah yang di soal itu 3.000 untuk bahan baku Y. Jadi kalian untuk TW1 isinya 3.000. TW2 dan sampai dengan persediaan akhir kalian isinya adalah ini estimasi harga beli. Jadi 4.000. Oke, sampai persediaan akhir itu 4.000. Oke, tinggal di jumlah. Jumlah itu dari unit dikali harga.
selanjutnya kita masuk ke tahap yang terakhir, yaitu kita bikin anggaran biaya bahan baku yang habis digunakan. Anggaran biaya bahan baku yang habis digunakan ini sebenarnya hampir sama dengan anggaran persediaan bahan baku. Tapi yang membedakan adalah adanya selisih dari kebutuhan dan persediaan awal. Ini contohnya. Jadi anggaran biaya bahan baku yang habis digunakan itu tabelnya adalah seperti ini. Ada periode, kebutuhan, harga, dan jumlah. Gitu. Terus cara ngisinya kita mulai dari kebutuhan dulu. Kebutuhan dari TW1 sampai TW4. Nah, yang kita isi itu yang atas adalah kita bikin bahan baku X dulu ya. Ada 6.000 persediaan awalnya. TW2 12.000, TW3 18.000, TW4 24.000. Nah, kemudian kalian isi yang di bawahnya 6.000 itu adalah selisih dari kebutuhan dikurangi persediaan awal. Jadi kebutuhan untuk bahan baku X itu adalah 20.000 ya kan. 20.000 ini kalian ambil dari yang tadi kalian sudah hitung di awal. Dari anggaran kebutuhan bahan baku itu ada 20.000 dikurangi dengan 6.000. Jadi yang kalian isi di bawahnya 6.000 itu adalah 14.000. Nah, terus TW2 40.000 dikurangi 12.000. Hasilnya adalah 28.000. 60.000 dikurangi 18.000 hasilnya 42.000. 80.000 dikurangi 24.000 hasilnya 56.000. Nah, kayak gini. Terus jangan lupa di total. Totalnya adalah 200.000. Total yang ada di anggaran biaya bahan baku yang habis digunakan di kebutuhan ini harus sama dengan total yang ada di anggaran kebutuhan bahan baku. Ini ya, 12.000 ini harus sama dengan ini total yang ada di sini. Nah, lalu kalian ngisi harga itu sama seperti kalian bikin anggaran persediaan bahan baku yang tadi. Nah, di anggaran persediaan bahan baku kan awalnya harganya itu cuman di triwulan 1 yang beda, yaitu 4.000, selebihnya adalah 5.000. Di anggaran biaya bahan baku yang habis gunakan ini sama. Jadi yang hanya ada di triwulan 1 saja yang 4.000. Tapi untuk yang di atas, jadi harga untuk 6.000 itu sebesar 4.000. Untuk yang di bawah harganya mengikuti yang selanjutnya yaitu 5.000. Jadi sampai dengan TW4 yang di akhir itu kalian isi 5.000 semuanya. Ini ya. Jadi sampai yang 56.000 itu dikalikan sama 5.000 semuanya. Yang dikalikan 4.000 hanya ada di triwulan 1 yang di atas. Gitu ya. Terus untuk ngisi kolom jumlah tinggal dikalikan saja. Nih, per masing-masing. Jadi kalau 6.000 ya sama 4.000, 14.000 sama 5.000. Kayak gitu. Sampai seterusnya, sampai dengan 56.000 ini. Oke, ini untuk bahan baku X. Untuk bahan baku Y itu sama. Kalian ada periode, kebutuhan, harga, jumlah. Nih TW1, TW2, TW3, TW4 total. Oke, kalian masukkan dulu persediaan awalnya yang bahan baku Y itu ada 12.000. Nih, kebutuhan 12.000 yang di atas ya. 24.000, 36.000, 48.000. Ini. Lalu yang di bawah adalah selisih dari kebutuhan bahan baku Y. Nih, 40.000 dikurangi 12.000, hasilnya adalah 28.000. Nih. Lalu 80.000 dikurangi 24.000 hasilnya 56.000.
Terus 120 dikurangi 36.000 hasilnya 84. 160.000 dikurangi 48.000 hasilnya 112. Ini totalnya adalah total dari semuanya ini harus sama dengan total kebutuhan yang ada di kebutuhan bahan baku Y sebesar 400.000. Harganya itu hampir sama dengan anggaran persediaan bahan baku Y. Nih, kalau yang 3.000 hanya di triwulan 1 sama 3.000 ini di triwulan 1 juga, tapi yang atas, yang bawah adalah 4.000. Selebihnya sama. Gitu ya. Jadi kalian intinya dari kalian bikin anggaran bahan baku ini, kalian itu bikin 4 tabel yang mana dalam 4 tabel tersebut itu dibedakan antara anggaran kebutuhan bahan baku, anggaran persediaan bahan baku, anggaran pembelian bahan baku, dan anggaran biaya bahan baku yang habis digunakan. Itu ya. Jadi cukup sekian yang bisa Mbak Sisil jelaskan. Selebihnya kalau mau tanya langsung aja di WhatsApp atau di informasikan di Bu Dewi langsung. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.